أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi itu orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu juga mensucikanmu. Lalu Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat ini dapat disimpulkan dalam tafsir wa idz qala rabbuka lil malaikati. Wa idz qala rabbuka ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Tuhanmu telah berkata kepada para malaikat. Peristiwa ini terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan juga karunia kepada cucu anak cucu Nabi Adam. Mereka belum diciptakan, namun mereka telah dibicarakan di hadapan para malaikat. Dan Allah pun berkata, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah atau pengganti, pemimpin di muka bumi. Menunjukkan seperti bergantinya generasi demi generasi dari satu ke berikutnya. Namun para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa engkau menjadikan manusia sebagai pengganti? Bukankah mereka itu sebagai makhluk yang selalu membuat kerusakan dan juga pertumbuhan darah? Kemudian malaikat menambahkan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami yang harusnya menjadi khalifah tersebut di muka bumi, karena kami ini sebagai makhluk yang selalu bertasbih. Dalam ilmu tafsir disebutkan bahwa para malaikat bertanya mengenai pertanyaan ini bukan berarti meragukan atau mendahului takdir Allah SWT. Namun karena mereka sebagai makhluk Allah, mereka membutuhkan penjelasan dari atas apa yang telah Allah gariskan. Dan mereka pun kenapa bukan para malaikat sebagai makhluk yang tidak bermaksiat dan selalu bertasbih, dan dalam riwayat lain menunjukkan sebagai sholat atau beribadah. Namun para ulama lebih ke tasbih karena sesuai dengan hadis Imam Bukhari mengenai bahwa yang terbaik adalah mensucikan Allah atau bertasbih. Walaupun Allah langsung menjawab dengan qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang kalian ketahui. Ini menunjukkan bahwa hikmah dari semua itu adalah manusia ditempatkan sebagai khalifah di muka bumi pasti ada hikmah. Kerusakan yang dibuat oleh manusia tak jauh lebih besar dari kemanfaatan yang akan diperoleh. Dan pastinya dalam suatu anak cucu Adam pasti ada rasul-rasul yang akan selalu menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Dan ayat ini juga sangat diperuntukkan bagi para pemimpin dan menunjukkan bahwa untuk mengatur para umatnya dalam berkehidupan.
dalam ayat ini juga disebutkan bahwa apakah pemimpin yang fasik itu boleh dicopot atau tidak. Ada dua hal, boleh dicopot dan juga tidak perlu dicopot. Tidak perlu dicopot apabila dia tidak melakukan kekufuran langsung nyata di hadapan muka Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu dicopot. Bahwasanya walaupun manusia melakukan kerusakan, namun tetap pasti manusia tersebut akan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada rasul-rasul dan ulama-ulama yang selalu menuntun manusia agar tidak terlalu dalam kerusakan. Sekian.